Para pejuang skripsi, pernahkah kalian merasakan suatu kondisi bahwa pembimbing kalau lebih dari satu itu komentarnya beda-beda, ya. Pembimbing satu, pembimbing 2 beda gitu. Terus mereka nggak mau komunikasi. Gimana? Akhirnya susah ya, kita sebagai mahasiswa ya, kalian sebagai mahasiswa ya, pusing ya. Nah, gimana caranya agar, bisa mengantisipasi hal itu atau menyelesaikan masalah itu, kita akan bahas dalam, video kali ini. Nah, namun sebelumnya kita simak dulu. Selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya, ya, Profesor, Tirta Mursitama. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar tips sukses belajar di perguruan tinggi. Yang belum subscribe, makanya subscribe dong sekarang ya. Baik, kita sekarang bahas ya, tema pada video kali ini yaitu bagaimana bila komentar pembimbing berbeda. Nah, mungkin ini juga mewakili nih, ada, salah satu, viewer, subscriber yang menanyakan hal itu ya di kolom komentar. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bisa menempatkan para pembimbing itu dengan tepat. Gimana itu Prof maksudnya? Maksudnya, kalau ada lebih dari satu pembimbing ya, kalau untuk skripsi ya, 2 pembimbing itu sebenarnya mewah banget ya kan. Ada pembimbing satu, kita tempatkan beliau sebagai pembimbing utama. Sebagai pembimbing utama, biasanya itu memahami substansi, urusannya terkait dengan substansi ya, isi dari skripsi, topik penelitian itu. Bisa juga seringkali pembimbing satu itu lebih senior gitu biasanya, atau kalau enggak ya samalah. Nah, tapi biasanya demikian. Nah, kemudian pembimbing 2 kita tempatkan dan memang seharusnya seperti itu sebagai pembimbing pembantu, ya, pembimbing pendukung. Lah, dalam hal ini tugas utamanya adalah mendukung pembimbing utama. Nah, karena mendukung mestinya ya membantu ya. Nah, biasanya bertugas, mungkin sedikit-sedikit juga soal substansi, tetapi lebih juga, perhatian soal-soal yang lebih teknis ya. Mungkin ada formatting, layouting, mungkin ada bagian metode penelitiannya seperti apa gitu ya. Tetapi, substansi biasanya pembimbing satu. Nah, namun ya, apabila keduanya itu pembimbing satu maupun pembimbing 2 itu juga berdiskusi memberikan komentar tentang substansi, makanya kata kunci yang harus sampaikan dan dipahamkan oleh, mahasiswa dan juga, pembimbing sebenarnya ya, sejak awal itu harus menjalin komunikasi secara terbuka, ya itu menjadi kunci yang penting. Nah, saya sarankan nih buat kalian yang baru mau mulai skripsi ya, di proposal kah atau setelah ujian proposal kah. Nah, mulai nih pembimbingan, sampaikan, "Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu atau Prof, mmm, agar, lancar skripsi saya mohon berkenan Prof atau Bapak Ibu, nanti kita bisa berkomunikasi dengan baik dan secara terbuka, terutama terkait hal-hal substansi maupun bila nanti ada perbedaan pandangan ya antara, pembimbing satu maupun pembimbing 2 ya, pembimbing utama maupun pembimbing pembantu atau pendukung. Nah, berikan atau usahakan dapat kesepakatan ini dulu. Nah, ini menjadi hal yang penting. Nah, ini kan kalau kalian baru mau mulai ya. Nah, itu tadi ada ya subscriber yang memang sudah di tengah-tengah, ya sudah terjadi gitu ya kalau, bentrok gini komentarnya nggak sama, gimana? Atau bertolak belakang. Nah, tadi kembali kepada hal di awal, tempatkan pembimbing utama itu biasanya substantif. Nah, kalau dari pertanyaan viewers tadi berarti ya saya menduga nih ya, menduga bahwa pandangan pembimbing utama itu, apa namanya, tidak disepakati oleh pembimbing kedua gitu ya, ya. Nah, karena biasanya kan kalau kalau kita mengatakan bahwa pembimbing satu lebih utama, biasanya pembimbing duanya itu juga ngikut gitu ya. Ya, karena ini hanya melengkapi kan. Nah, tetapi ada juga dalam satu situasi, tapi ini jarang sekali terjadi, yaitu pembimbing pertama itu memberikan masukan yang kurang tepat, atau mungkin ya saya katakan salah lah gitu ya. Tapi jarang banget. Karena apa? Ya, pembimbing utama ini kan sudah lebih paham ya, dipilih oleh jurusan, oleh prodi untuk membimbing kalian. Tentu secara keahlian, bidang ilmu ya, topiknya pasti lebih paham gitu. Nah, ini yang harus dilakukan ya, bagaimana komunikasi, itu terjadi dengan baik. Untuk itu ya,
usahakan minimum apa, 1, 2, apa 3 kali itu ada pertemuan bersama-sama antara semua pembimbing. Nah, saya sarankan waktu awal ya, awal itu ada pertemuan dengan semua pembimbing untuk menyepakati hal-hal yang tadi, teknis tadi misalnya, atau juga hal-hal yang misalnya substantif ya, gitu. Karena apa? Karena kalau sudah disidangkan di proposal dan dikatakan bahwa kalian itu sudah boleh maju ke tahap pencarian data, nanti pengolahan, analisis, mestinya persoalan-persoalan substantifnya udah selesai. Nah, tinggal memang, dianalisis begitu ya, mungkin di situlah ada perbedaan, ya. Oh, sebaiknya ke sana, sebaiknya yang ini bagusnya dikuatkan seperti ini. Tetapi kalau Anda metodenya kuantitatif, ya, mestinya itu, perbedaannya udah sangat sedikit. Ya, karena sudah sangat jelas terbantu oleh hasil dari, statistiknya itu. Kalau misalnya nih ya, di situ terbukti bahwa hipotesisnya mungkin diterima atau ditolak, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan kalian kan. Hanya tinggal adalah interpretasinya, ya interpretasinya seperti apa. Ya pemahaman kalian mau membawa analisis ini maknanya, pemaknaannya seperti apa. Nah, kalau kualitatif ya, metode kualitatif yang digunakan, nah mungkin di sini arah dari analisisnya mungkin bisa berbeda. Karena preferensinya mungkin antara pembimbing satu dan pembimbing 2 berbeda. Nah, namun demikian, tadi letakkan lagi pembimbing satu dan pembimbing 2 pada porsinya. Nah, Prof, saya udah lakukan itu, pertemuan udah dilakukan ya, tapi masih mentok juga, gimana? Ya deh, kupikirin lagi deh, misalnya ya. Coba kalau emang udah mentok nih dua-duanya, minta masukan kepada siapa? Kepada jurusan, kepada program studi. Coba tanyakan kepada ketua prodi atau sekretaris prodi, atau mungkin ada, PIC, pembimbing skripsi gitu misalnya ya, atau pembimbing akademik Anda. "Bapak mohon bantuan nih, saya ada kondisi seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya?" Nah, kalau sudah melibatkan jurusan, nah ini biasanya juga mestinya masalahnya lebih cepat terselesaikan. Nah, tapi di sini juga kadang-kadang kalian harus hati-hati ya. Kalian kadang-kadang, mungkin pembimbing itu kayak, "Kamu gitu aja ngaduan sama jurusan," gitu misalnya ya. Nah, tetapi saya yakin deh, untuk kebaikan pembimbing tidak akan, mengatakan seperti itu. Tapi kamu harus bersiap kalau misalnya nanti, sikap pembimbing seperti itu. Nah, gimana? Apakah, apa namanya, penjelasan saya cukup memberikan pandangan yang jelas? Nah, kalau ini oke silahkan ya klik like. Nah, tetapi belum selesai ya, saya akan berikan super tipsnya. Gimana agar pembimbingan kalian itu lancar kalau pembimbingnya lebih dari satu gitu. Nah, super tip ini adalah ini dia. Mahasiswa itu tidak hanya harus menguasai substansi saja, tetapi harus juga bisa mengatur hubungan ya, interaksi antar pembimbing dengan baik. Nah, apalagi tadi ya kalau misalnya pembimbing satunya itu senior, pembimbing duanya lebih junior, tapi mungkin pembimbing duanya ini, mungkin apa merasa lebih paham ya atau lebih tahu, sedang pembimbing pertama ini mungkin ilmunya udah nggak update dan segala macam. Makanya saya sampaikan, semua sangat tergantung kondisi ya, di lapangan seperti apa. Teoritisnya seperti itu, pembimbing satu yang paling menentukan pembimbing 2 harusnya ikut. Nah, tetapi dalam kasus pembimbing satu misalnya ya memberikan masukan yang katakanlah salah gitu ya kurang tepat, maka harusnya pembimbing 2 juga diikuti. Nah, kalau udah gini kan kalian mungkin bingung ya, ke sini oke, ke sana oke, bingung. Lalu gimana? Nah, caranya makanya komunikasi tadi. Coba jalin dengan mereka semua ya, pembimbing ya, pintu menuju kelulusan kalian agar ada kesepakatan-kesepakatan. Kalau hal-hal seperti ini ya, konflik-konflik seperti ini ya konflik lah ya sedikit aja, itu terjadi. Nah, semoga membantu ya. Jadi kompetensi kamu itu kompetensi juga selain substansi juga bagaimana mempertemukan para pembimbing itu. Tidak hanya pembimbing, harus mempertemukan dengan jurusan juga, berkomunikasi dengan jurusan dengan baik. Nah, itu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, dan saya berharap kamu juga, sukses skripsinya dan juga segera lulus menjadi sarjana, kamu bisa menjadi sarjana. Jangan lupa yang belum subscribe tadi, subscribe dulu ya, dan juga lihat video-video saya yang lain tentang skripsi, penelitian, tesis, disertasi, ya apabila itu applicable untuk teman-teman semuanya. Sukses, semangat ya, saya tunggu kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak.